Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial cara mengerjakan soal paket 1 TKJ. Berikut soalnya. Dan bahan yang dipersiapkan yaitu koneksi internet, aplikasi VirtualBox, mesin Debian sebagai server, mesin XP sebagai client, file ISO Debian server 1 dan 2, file CMS WordPress dan aplikasi WinCP. Ya, langsung saja kita mulai. Pertama kita membuka VirtualBox-nya. Pertama kita pilih baru, kita tulis mesin Debian-nya. Saya menggunakan Debian server. Oh, kesalahan. Sudah ada. Kita ganti Debian server 1. Saya menggunakan virtual memory 512 karena RAM saya rendah. Dan lanjut. Di sini saya akan menggunakan 23. Dan itu kita akan mengatur jaringannya. Adapter 1 kita menggunakan jaringan NAT, dan adapter 2 kita aktifkan dan menggunakan jaringan internal. Kemudian kita pilih mulai, klik mulai. Setelah itu kita pilih ini, kita pilih file ISO-nya Debian 7 disk 1 dan open, dan kita klik mulai. Ya, setelah masuk tampilan seperti ini kita pilih install. Kita pilih bahasa Inggris untuk penginstalan. Kemudian kita pilih lokasinya Indonesia. Kemudian konfigur lokalnya United States, keyboardnya American English. Kita pilih ETH0. Kita lewati saja ini dengan menekan enter. Hostname-nya terserah Anda, saya akan menggunakan SNPN1. Domain name-nya saya juga menggunakan SNPN1. Untuk password saya akan menggunakan 123. Masukkan ulang, kemudian nama untuk penggunanya. Username-nya untuk masuk saya ini saja, kemudian password usernya. Saya pilih Central Sulawesi. Di sini saya akan menggunakan partisi otomatis. Kemudian kita pilih finish. Write the change to this, pilih yes.
kalau video ketinggian supaya bisa dipotong. Ya, sambil menunggu loading kita makan panada dulu. Enak. Toko Ilham. Scan another CD or DVD, kita pilih no. Push network mirror, kita juga pilih no. Participate in the pack of use sex survey, kita pilih no juga. Kita software yang diinstal kita hanya pilih yang paling bawah dan enter. Install the group bootloader, kita pilih yes. Dan installation complete, continue. Dan kita pilih Debian GNU Linux. Kita masukkan loginnya itu root, passwordnya 123. Kemudian kita akan mengecek jaringan yang aktif. Ya, yang aktif adalah ETH0, yaitu NAT, dan ETH1 jaringan internal. Kemudian kita hubungkan jaringan ke internet.
Ya, kita hubungkan. Sekarang kita akan konfigurasi IP address. Kita akan masuk ke konfigurasi IP address dengan mengetikkan perintah di sini. Kita menggunakan DHA0 sebagai DHCP. Kemudian kita lihat soal dulu. IP-nya yaitu 192.168.101 untuk ETH1. Kita tambah di bawahnya. Kemudian kita pilih static karena akan memasukkan IP secara manual. Kita menggunakan prefix 26. Ini adalah IP proxy, yaitu 192.168.55.1. Dan kita save dengan menekan Ctrl X, kemudian Y dan enter, kemudian kita restart. Setelah itu cek di Google. Kita atur di dan servernya itu dengan mengetik perintah nano etc install con server ya. Kita coba ping kembali. Di sini jaringan limit ya, ternyata sudah terhubung. Sekarang kita akan menggunakan perintah forwarder, itu dengan mengetikkan tersebut. Di sini kita akan menambahkan perintah di bawah agar kita bisa ke internet melalui klien. ETH0 MSG dan kita save. Kemudian kita jalankan service lokal start ya.
Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi DNS server. Kita harus menginstal aplikasinya dulu. Kita akan memasukkan D1 dan kita ketik perintah apt get install bin 9. Ini adalah aplikasi untuk DNS server. Dan Y. Setelah selesai menginstal, kita masuk ke folder bin. Kita dengan ketik perintah cd etc bin dan enter. Kemudian kita lihat apa di dalamnya. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi nano name on default itu dan enter. Di sini kita akan mengganti localhost menjadi smkn1 Palopo karena sesuai permintaan soal. Di database-nya saya akan menggunakan smkn1 dan kita tambah di bawahnya dengan mengikuti tulisan di atas. SMK bisa sesuai soal juga. Saya menggunakan database SMK bisa. Di sini zone saya akan mengganti IP 100.168.192. Kemudian DB nya saya menggunakan 192 dan share. Setelah itu kita restart binnya. Setelah selesai, kita cek lagi. Kita akan mengcopy DB lokal dengan menjadi DB SMK1 dan SMK bisa. Kita dengan mengetikkan perintah cp DB lokal dan DB SMKN1 yang akan dibikin. Ketik lagi cp DB lokal dan DB SMK bisa, dan kita akan copy DB1.7 menjadi DB192. Kita cek lagi apakah selesai terbuat ya. Setelah selesai, kita buka DB SMKN1 dengan perintah nano DB SMKN1 dan enter. Di sini kita mengganti localhost menjadi SMKN1 Palopo. IP-nya yaitu 92.168 sesuai soal. Di sini kita hapus hanya satu dan ini kita mengubah menjadi www. Kemudian kita akan nanti menggunakan FTP server, jadi kita akan tambah di sini in IP-nya. Setelah itu Ctrl X dan save. Setelah itu kita buka DB SMK bisa lagi.
Sini kita mengubahnya menjadi kom. Kita juga menggunakan sama dengan IP SMKN 1 Palopo. Dan kita buka DB192. Sini kita bisa menggunakan SMKN 1 atau SMK bisa. Sini kita klik 1, kemudian di bawahnya kita tambah lagi SMK bisa, dan save, dan kita restart. Setelah terrestart, kita masuk ke name servernya. Di sini kita enter saja dan kita tambah name server 192.168.1.1 agar bisa diterjemahkan. Name server 168 agar ke internet dan save. Kemudian kita ns lookup www.smkn1.co.id ya. Dan ns lookup SMK bisa ya, kita ns lookup IP nya. Ya, setelah selesai kita masuk ke settingan forwardernya, yaitu nano nanet conf option, enter. Di sini forwardernya kita hapus tanda penutupnya. Dan di sini kita menggunakan yang server yang tadi 888. Dan kita enter, tambah lagi 168.1 yang didapat otomatis tadi. Kemudian ke bawah ini dan kita tutup. Dan save, dan kita restart pinnya. Setelah selesai, kita akan mengkonfigurasi web server dengan ketik kita install dulu aplikasinya, itu install Apache, itu aplikasi web server. Dan kita install lagi php my admin MySQL server dan PHP 5 dan SSH untuk masuk ke WinSTP. Dan kita isi password root 123. Kita checklist Apache dengan menggunakan spasi.
Kemudian configure database for PHP admin, kita pilih yes. Dan password untuk masuk ke PHP adminnya nanti sesuai Anda. Ya, setelah terinstall semua, kita konfigurasi web servernya dengan mengetik. Kita masuk ke folder web servernya dulu dengan mengetik perintah cd pc apache site available dan enter. Kita cek apa isinya. Situ ada dua, default dan default SSL. Kita akan menggunakan default. Kita copy dulu cp default. Kemudian kita membuat web server smkn1 on dan kita cp default lagi smk bisa on. Kita lihat apakah sudah terbuat. Ternyata sudah. Kita konfigurasi web servernya smk bisa dulu dengan perintah nano bisa.conf. Di sini kita menambahkan server name, harus menggunakan huruf S besar pertamanya dan name n-nya harus huruf besar. Oh, di sini tidak menggunakan www. Masternya saya akan mengganti dengan nama saya sendiri. Dokumen rootnya, tempatnya nggak bisa. Dari itu kita save. Kita konfigurasi lagi smkn1 sama seperti tadi. Pasternya saya ganti dengan nama saya juga. Dokumen rootnya smkn1 directory smkn1 dan kita save. Kemudian kita aktifkan web server yang tadi telah dibuat dengan perintah add site smkn1 sama smk bisa dan enter lagi. Setelah itu kita masuk ke folder var www yaitu tempat pembuatan web servernya nanti. Kita membuat folder smk dengan perintah mkdir smkn1 mkdir. Setelah itu kita akan konfigurasi web server smk bisa lagi. Perintah smk bisa index.php. Sini kita ketik enter. Selamat datang bisa. PHP info. Setelah terbuat, kita cek di klien. Kita buka VirtualBox-nya, kemudian kita pilih baru. Namanya kita buat SDK.
itu yang sudah jadi. Kita pilih PMDK, dan kita atur jaringannya. Jaringan di sini kita pilih jaringan internal agar terhubung dengan server. Setelah itu ke penyimpanan PMDK, kita pilih Windows XP yang telah jadi memang, dan oke. Setelah itu kita mulai. Ke kliennya, dan kita konfigurasi IP klien. Dan ternyata kita menggunakan 2. Oh, bisa. Kita menggunakan 3 saja. Setelah itu kita coba cek di Mozilla. Kita kita hilangkan dulu proxy-nya. Coba kita cek ternyata sudah masuk ke web server. Ya, ini tadi yang telah dibuat indeks. Ini kita akan di web SMK1 Palopo, kita akan mengisikan file WordPress. Pertama, kita close dulu. Kita buka aplikasi WinCP nya. Username-nya saya isi IP yang digunakan server, kemudian usernya root, kemudian password yaitu password yang digunakan di server ya, kemudian login, dan kita pilih update. Setelah itu di klien sudah ada WordPress nya, pastikan sudah ada WordPress. Kemudian kita masuk ke folder var www.SMK1, dan WordPress kita copy masuk ke folder SMK1. Setelah selesai di copy, kita masuk ke servernya lagi, kita memberikan hak akses ke folder SMK.
kita sudah dalam folder www, kita tinggal mengetik chmod 777 minus R besar, kemudian SMKN 1. Setelah selesai, kita masuk kembali ke kliennya. Kita masuk kembali ke Mozilla. Setelah itu kita masuk ke PHP Martinnya dulu. SMKN 1 PHP Martin. Lalu penggunanya root kata sandinya yang telah dibikin tadi juga. Di sini kita pilih basis data. Ya, deh, panggil mari. Kemudian ciptakan database baru SMKN 1. Sekarang di sana. Kemudian buat, karena SMKN 1 di sini kita menggunakan. Setelah terbuat, ya ini dia. Setelah itu kita keluar, kita buka ulang website SMKN 1. Ya, di sini kita akan mulai penginstalan WordPress. Ya, ternyata lama ya. Setelah itu kita pilih let's go. Sedikit agak lama, kita tunggu saja. Ya, setelah masuk tampilan ini, database name yang kita telah buat tadi yaitu SMKN 1. Username-nya root, sandi yang saya gunakan 123. Kemudian submit. Ternyata lama karena kita terhubung ke jaringan, tapi sebenarnya tidak ada hubungan. Ya, setelah selesai kita pilih run the install. Lama ya, setelah muncul kita save fiturnya. Saya pilih SMKN 1 user yang untuk login nanti untuk mengedit dalamnya. Passwordnya terserah Anda, emailnya bisa dibuat-buat saja. Ya, ternyata sukses. Kita hapus, kita tes dulu apakah selesai. Kita hapus saja nih dan enter.
ternyata sudah selesai. Ya, ternyata sudah selesai. Setelah itu kita akan menuju konfigurasi FTP server. Kita masuk kembali ke Debian servernya. Pertama kita masukkan disk 2, karena di disk 2 tempat FTP nya, aplikasi FTP server. Dan kita pilih disk 2. Setelah masuk, kita ketik perintah apt apt-get. Kita scan dulu CD nya dengan perintah pt cd-rom. Kita ketik ulang. Ya, ternyata kita sudah masuk disk 2. Dan kita ketik perintah apt-get install aplikasi FTP nya itu psftpd dan enter. Setelah selesai, kita ketik perintah nano fc psftpd untuk konfigurasi FTP nya. Di sini kita akan menghapus local enable, kita hapus penutupnya dan write enable, dan di bawah lagi local umex. Setelah itu kita save dan kita restart CD nya. Setelah terstart, kita bikin filenya, file txt saja. Kita ketik perintah touch, tempatnya itu di srp ftp, dan saya menulis berhasil. Setelah itu ketik perintah nano, berhasil teks. Saya isikan berhasil di server. Setelah itu kita cek lagi di klien. Ya, kita coba FTP nya dengan ketik FTP SKN1. Ternyata sudah masuk, sudah berhasil. Kita tes buka yang tadi, ternyata berhasil. Setelah selesai, kita akan konfigurasi proxy server. Kita install aplikasinya dulu. Aplikasinya itu Swift. Setelah selesai terinstall, kita buka file konfigurasi Swift-nya dengan perintah nano pc squid dan kita Ctrl W, kita cari insert your ini dia. Kemudian kita tambahkan perintah untuk pemblokiran, yaitu acl blokir dhp domain pc with blokir txt, dan
dan ACL dan C. Kita masukkan IP. Kita menggunakan tadi prefix 25. Yes, allow dan kemudian ini agar pemblokiran nanti muncul nama saya. Setelah selesai, kita tutup HTTP akses denialnya dengan menambahkan tanda pagar dan save. Setelah itu kita buat pemblokirannya. Di soal meminta kita untuk memblokir Pokemon. Setelah itu kita save dan kita restart. Jika tidak ada peringatan yang gagal. Setelah itu kita masuk kembali ke klien dan kita buka Mozilla. Setelah itu di browser kita memasukkan IP proxy yang tadi telah digunakan. Itu 55.1 dengan port 3128. Setelah itu kita coba. Ya, ternyata sudah terblokir. Kita cek lagi. Ya, terbuka. Sudah masuk. Kemudian FTP-nya. Tampilannya berubah karena pengaruh efek proxy-nya. Setelah itu kita tes ke internet, apakah sudah terhubung ke internet. Ternyata terhubung. Kita tes lagi. Ya, ternyata terhubung. Beginilah cara mengerjakan soal UKK paket 1 TKJ. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.